Kemudian juga tatkala kita di grup, ingat kita satu grup, dalam grup kita 200 orang. Kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang, paling tidak banyak yang baca. Kita akan mengambil waktunya, mengambil waktu mereka. Maka tatkala kita ingin men-share sesuatu, mikir, pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang? Ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya. Ternyata berita yang hoax misalnya. Dia akan buka, dia paling tidak dia ngambil waktu 1 menit, 2 menit, kita ngabisin waktu orang, tidak bermanfaat. Maka sebelum kita share, kita pikir ini penting atau tidak? Apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku? Kalau tidak perlu jangan di-share. Tidak semua yang ada di benak kita share, tidak ada semua di benak kita share, tidak ada semua yang sampai kepada kita share. Jangan latah, ya. Jangan latah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat. Tidak semua yang kita dapat kita share. Kalau ada share, ada berita datang kepada kita, pertama kita cek benar atau tidak. Datang dari jalan yang terpercaya atau tidak. Ya, sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya. Apakah sumber-sumber berita orang-orang penulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur? Anda kan nggak tahu. Mau berita tentang Saudi, mau berita tentang Amerika, mau berita tentang Indonesia, mau berita tentang pemerintah, mau berita tentang ustadz, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau Anda mengenal yang bawa berita, maka Anda silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin, enggak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Ya. Baik, yang berikutnya kalau Anda men-share berita, link, langsung tulis judulnya, jangan linknya doang, orang jadi penasaran. Wah, begini aja ngabisin kuota. Anda mengambil harta orang lain. Kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau Anda nge-share link, langsung judulnya. Ini berita tentang ini loh, selek langsung linknya. Jangan bikin orang penasaran. Sebagian orang kirim ke saya tanpa ada judul, ini apa, saya jadi penasaran. Buka ternyata nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat. Atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya, ngabisin kuota kita aja. Kemudian juga tatkala kita di grup ingin beri faedah, jangan terus-terusan kirim faedah. Hanya kopas pagi kirim faedah, siang kirim faedah, sore kirim faedah, kirim. Jangan. Itu seminggu sekali kirim faedah. Pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain. Ya. Kita dalam grup, kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian, misalnya dengan kecantikan. Ada berita sampai kepada kita, menurut kita sangat penting. Mungkin bagi orang lain tidak penting. Ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan. Terus kita kirim ke grup, padahal yang grup semua kurus-kurus. Cuma kita sendiri yang gemuk. Ya ngapain kita sebarkan di grup? Kalau ternyata di grup yang gemuk cuma 2 orang, kirim aja japri kepada 2 orang itu. Ngapain kirim ke grup? Kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya. Maksud saya tidak semua yang menurut kita penting itu juga penting bagi orang lain. Harus kita pikirkan penting enggak bagi orang lain. Tidak semua penting yang bagi kita penting bagi orang lain. Kemudian juga kalau ngirim berita, ngirim waktu-waktu yang tepat. Jangan ngirim share jam 2 malam. Ngapain share berita jam 2 malam? Biar orang tahu Anda lagi sholat malam. Ini waktu lagi mereka mungkin lagi orang ada apa sih bunyi, ternyata enggak ada apa-apa. Mungkin dia lagi tidur ting dia lupa matikan HP-nya. Jam 2 malam ada berita apa, ternyata share yang tidak bermanfaat. Maka pilih waktu yang tepat. Kira-kira orang biasa pegang HP jam berapa? Mungkin pagi-pagi, mungkin sore-sore, mungkin sebelum tidur, enggak apa-apa. Kemudian kalau Anda ternyata dalam grup akhwat, hati-hati, misalnya Anda punya grup 20 orang, semua teman-teman lama, teman-teman sekolah dulu yang mungkin saling tukar-tukaran foto di grup, hati-hati jangan dilihat sama suami. Jangan dilihat oleh suami, enggak boleh ya. Berita apa, Ma? Enggak usah tahu. Ini khusus buat akhwat, enggak boleh. Ya. Karena jangan sampai kita memperlihatkan teman-teman kita yang cantik-cantik sama suami kita ya. Siapa tahu suami kita tertarik kan repot nanti. Enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha.
Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain, kemudian dia pulang ketemu suaminya, dia ceritain, "Mas, tadi saya ketemu perempuan gini 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 gini." Seakan-akan sang suami lihat langsung wanita tersebut. Ini tidak boleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti buat suaminya penasaran. Tadi perempuan Masya Allah, mas, mancungnya luar biasa, putihnya luar biasa. Siapa? Suaminya penasaran. Wong diceritakan saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Diceritain saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Nggak boleh. Ini amanah. Dan belum tentu wanita ya teman kita tersebut ridho dilihat sama suami anti, belum tentu. Maka kalau sudah dalam grup amanah, jangan kita sebarkan foto-foto yang dalam grup tersebut, tidak boleh.